ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikurniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud leluhurnya, akan dia menjadi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud leluhurnya, akan dia menjadi. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kemudian malaikat itu pergi meninggalkan dia. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di rahimku mengucap gembira. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Dipenuhi dengan sukacita yang amat besar, Maria mengidungkan lagu pujian kepada Tuhan.
Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Perhatian bagi seluruh rakyat wilayah ini. Diimbau agar pergi mendaftarkan diri di kampung halaman masing-masing. Terima kasih. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Yusuf pun membawa Maria untuk mencari tempat penginapan bagi mereka. Namun semua tempat di kota itu sudah penuh. Di sini ada tetap kami tinggal di sini. Tetap kami tinggal di sini. Tidak ada tempat bagimu. Pergi sana. Tidak ada tempat bagimu. Pergi sana. Tidak ada tempat bagimu. Mereka Juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lanting dan terbaring di dalam palungan. telah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, Tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. dan kembali ke sorga. Gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi untuk melihat apa yang terjadi. lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Yang baru dilahirkan, namanya Maria. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sesekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, Bentar lagi. Sebab